Halo Sobat Merdeka, kembali lagi bersama saya Awais Lazrori, Prodi Teknik Sipil Universitas Madura. Saya sekarang sedang berada di Universitas Fajar untuk melakukan kegiatan refleksi 2, yaitu kegiatan modul Nusantara keempat. Dalam modul Nusantara 4 kali ini, kami melakukan refleksi 2, di mana seorang narasumbernya adalah Ustadz Badarudin. Dalam refleksi 2 kali ini, kita mengangkat tema rukun antar umat beragama yang ada di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kita tahu bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Demikian dalam beragama, setiap manusia memiliki hak untuk memeluk keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Namun setiap individu juga memiliki kewajiban untuk membiarkan individu lain memeluk keyakinan dan kepercayaan masing-masing, tanpa mengintervensi seseorang tersebut. Kita tahu bahwa di Indonesia sangat banyak sekali keberagaman yang ada, baik suku, bahasa, adat istiadat, dan juga agama. Sehingga keberagaman tersebut menjadi salah satu kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia, yang tidak dimiliki banyak negara lainnya. Dari sejak sekolah dasar, kita sudah dikenalkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia tidak dapat hidup sendirian. Begitu juga dalam kehidupan beragama. Satu agama memerlukan agama lainnya. Contohnya, saling membantu menjaga keamanan saat ada ibadah keagamaan. Mari kita dengarkan materi yang diberikan dari Ustadz Badarudin dalam toleransi kehidupan umat beragama. Nah, di dalam negara kita, begitu juga kita berbagai bangsa dan negara dengan suku-suku yang berbeda, termasuk agama. Maka untuk menjaga ini, maka kita harus menjadi umat, kalau dalam Islam disebut umatan wasatan, umat pertengahan. Artinya tidak ekstrim, terlalu ekstrim ke kiri, ekstrim ke kanan gitu. Pokoknya istilahnya tasamuh, toleransi. Ya, nanti kita akan bahas apa itu toleransi. Tadi kalau orang Kristen ke masjid, ke gereja silakan. Orang Muslim ke masjid itu kan sudah jelas batasnya itu. Ya. Di dalam Islam kita berkeyakinan tentang apa yang kita sembah. Orang di luar Islam juga berkeyakinan terhadap apa yang mereka sembah. Itu yang sama sekali tidak boleh ada percampur adukan antara satu dengan yang lain. Termasuk dalam hal ibadah. Ya, saya bisa sampaikan. Silakan. Jadi toleransi itu bukan gini ya. Toleransi itu bukan harus mencampur adukan. Misalnya kalau pada saat Natalan umat Islam juga harus Natal gitu. Kemudian pada saat Lebaran orang Nonis juga harus Lebaran. Ya nggak seperti itu. Jadi silakan pada saat Natal silakan mereka Natal. Pada saat Lebaran kita Lebaran juga. Tanpa adanya saling mengganggu antara peribadahan antara keduanya. Itu batas-batas yang jelas. Jadi batasnya di sini adalah dalam persoalan-persoalan terkait dengan keyakinan dan ibadah, itu batasnya. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya yang harus kita saling bekerja sama antara satu dengan lain, ketika terjadi itu hal-hal yang sifatnya sosial, hubungan kemasyarakatan, saling membantu. Bahkan di dalam Islam Nabi SAW sudah bilang, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tetangganya. Itu tidak penting dia Islam atau bukan, dia sukunya apa. Bukan itu yang menjadi persoalan. Yang jelas dia tetangga, dia punya hak untuk tidak boleh diganggu. Dan bahkan ketika kita mampu dan dia membutuhkan bantuan, wajib hukumnya untuk dibantu. Itulah yang diajarkan. Ya. Jadi dalam persoalan-persoalan seperti ini, kita saling membantu, saling menolong dalam persoalan-persoalan sifatnya sosial. Tapi kalau kembali ke dalam persoalan-persoalan yang sifatnya persoalan fundamental dalam agama, seperti masalah keyakinan dan masalah ibadah, ya nggak boleh dicampur aduk. Karena masing-masing punya keyakinan yang berbeda. Tapi intinya menghargai perbedaan keyakinan itu. Meskipun beda keyakinan, tapi hargai mereka, hormati mereka. Makanya tadi saya sudah sampaikan, Muslim tidak boleh sama sekali menghina dan mencaci maki ibadah di luar daripada Islam, karena itu akan merusak toleransi. Baik.
Sekian cerita refleksi 2 kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.